Hari ini tanggal 27 Oktober jam 7 pagi. Lagi packing untuk persiapan umroh Hoi. Nanti malam ke bandara. Karena berangkatnya 00.50 hari. Jelek banget lampu. 00.50 hari Selasa dini hari gitu. Sekarang masih berpacking, belum selesai. Mana pagi ini juga mau mengantarkan anak istri ke Bali dulu, ke airport dulu. Jadi sudah harus bersiap dari pagi. Saya akan mereview, kasih lihat koper dari Giz Travel, apa perlengkapan umrohnya. Ini koper yang didapat tiap jamaah, berwarna biru. Ada tulisan Giz Travel di sini. Bahan hard case. Dalamnya dapat tas serut Giz Travel untuk bawa-bawa sendal dan barang-barang lainnya. Tas lempang dari Giz, juga ada logo Giznya ini. Kotak segini gedenya ya kebayang ini. Untuk diselempangin untuk sehari-hari. Kecil. Ini ada selipan koper nih. Sangat thoughtful karena memang akan banyak bawa koper, jadi bisa diselipin. Dapat juga ransel besar. Ini backpack. Kalau backpacknya logo dan tulisan Giz Travel. Pakai apa namanya ini? Strap dan resleting. Kapasitas lumayan, mungkin 20 liter kali ya. 20 liter gitu. Sama ini juga ada luggage sleeve. Bukannya apa ya? Inilah untuk disangkutin di koper itu. Color palette Giz Travel cukup cocok dengan saya, yaitu adalah navy. Mantap. Jadi saya mau packing dulu. Hari ini agenda cukup panjang sampai sebelum saya ke airport untuk persiapan umroh. Pagi ini ngantar anak istri dulu ke airport. Terus langsung ke Palapa karena kata Rahman syuting dulu Hoi. Memang Rahman yang sudah menjadi budak industri YouTube diharuskan kami syuting dulu Hoi. Pesawat istri jam 12. Berarti kan sebelum jam 12 gue udah bisa ninggalin airport. Mungkin jam 11an udah cabut menuju Hoi, syuting dulu. Terus karena rumah Bang Abdul gak terlalu jauh, jadi saya pulang dulu. Mungkin melanjutkan packing kalau belum kelar, ngerjain urusan-urusan nyetok-nyetok kerjaan. Terus udah deh, malamnya ada kemungkinan saya kembali lagi ke Palapa biar berangkatnya bareng Mas Abdel ke airport atau berangkat sendiri, belum tahu juga. Ya seperti itu rencana saya hari ini. Doakan semua lancar. Oh udah ngantri tuh. Sekarang tanggal 27 jam 23.44. Ntar lagi boarding, harusnya 23.40 karena pesawat jam 00.40. Ini beberapa rombongan Mas Abdel. Sisanya rombongan ada di bawah. Umroh Hoi. Nanti lanjut lagi ya. Sudah dalam pesawat sama Mas Abdel dan Mas Wingo. Mas Ajay di sana di ujung jauh. Mas Ajay di ujung jauh. Ini Saudi Airlines dekat pintu masuk area tengah zona 4. Masuk langsung tempat duduk. Jadi sangat dekat. Mas Wingo gimana Mas Wingo? Deg-degan. Asai. Ini adalah pertama kali keluar negeri. Pertama kali keluar negeri. Langsung umroh. Langsung. Masya Allah. Mas Ajay juga tadi saya dengar pertama kali keluar negeri juga. Benar. Langsung umroh juga. Sederetnya sekeluarga tuh bisa. Iya, sederet tuh. Keluarga ya Allah. Sana, sebelah sana.
Gimana yang dirasakan apa hari ini? Banyak keajaiban. Masih di Indonesia aja udah banyak keajaiban. Iya. Tapi sekarang rasanya apa? Seneng, deg-degan, takut, Terharu. Terharu. Awal terharu nih. terharu. Belum nyampe udah terharu. Belum Karena nyampe. banyak kabar-kabar yang membuat saya terharu. Contoh, Contoh, Go, kata Encing nih, delegasi ada yang nitipin duit 200 real. Masya Allah. Langsung terharu. Itu berkat kami omongin di episode ya. Itu dia, Wah, Iya Allah. kan. Padahal ngobrol ini siang, tayang Yang jam sorenya 6. langsung udah ada orang mau. Tuh, Luar Allah biasa Akbar. nggak delegasi HOI yang luar biasa ya. Allah Luar Akbar. biasa delegasi HOI. Iya. Makasih banyak berkah buat Berkah. yang dia nggak mau disebutin namanya lagi Mas Bebas. Oh iya, DM lu ya Bang ya? Iya. DM, Hamba Allah. DM Mas Abdel. Tapi malah dia yang pakai pernak-pernik HOI, kita berdua kagak lah. Iya, bisa-bisanya Kan gua sama Bang Abdel nggak bawa hoodie HOI, nggak bawa kaos HOI. Sama sekali Sama sekali Sama enggak. sekali. sewa Dah tuh 50 real. duit lagi. Duit lagi. Jay, lo satu baris Jay. Iya. Tuker-tukeran tapi ya. Iya. Aman. Bisa nggak bawa kenapa? Lupa apa gimana? Nah, kalau gue pikirannya kan akan panas di sana. Jadi ngapain bawa hoodie terlalu gerah. Oh iya benar. Terus tapi kaos juga kan kita Kaos banyak kan harusnya pakai. banyak kaos. Iya. Iya. HOI udah bikin macam-macam nggak ada yang dibawa buat foto. Lu bawa sampai kaos bawa. Dia kaos Ada. bawa. Sewa. Sewa bisa. Jangan nggak usah udah. Nggak usah. Udah banyak keajaiban lah udah, Masya Allah Iya. udah. Ini aja belum berangkat ya. Belum berangkat. Sudah banyak keajaiban yang dialami oleh Mas Wingo. Terima kasih banyak. Kita lihat semoga perjalanannya menyenangkan. Seru sih ini Amin, harusnya. amin. Seru ya Seru katanya. dong. Ini, weh. Seru umroh kali ini seru nih katanya ya. Dia agak ngiri lah. Dion iri katanya. Nggak bisa loh Yon. Iya. Jarang-jarang kayak begini. Satu kamar sama mancing. Berempat. Oh kami akan Mas berempat nih. Girbas. Yes, sama Mas Ajay. Emang udah gimana ya jalannya kali Ci? Kalau jadi nih Bapak Konjen Kita Jeddah, akan ke Konsulat Jenderal. Konsulat Jeddah. Jenderal Jeddah Bapak Yusron. Kalau jadi kita akan memenuhi undangan beliau. Ngeri nggak? Datang. Dijemput Kita kita. Kita ke nginep sana. di Wisma. Wisma Nah, Indonesia. Terharu lagi, nangis lagi saya. Aduh, Konjen Jeddah adalah konjen terbesar di dunia ya. Iya. Konjen Indonesia terbesar di dunia di Jeddah. Karena kan orang Indonesia banyak. Konjen terbesar di dunia. Ada di Jeddah. Konjen Indonesia terbesar di dunia di Jeddah. Emang paling bisa nih Hohin bikin gue Nah. nangis terus nih. Tapi itu kita masih mengatur rencana yang sama Belum tentu jadi. Pak Yusron, iya. Tapi udah pasti jadi apa belum nih? Ngatur hari-harinya karena kan udah ada jadwal kita dari GIS Iya, kan. benar. Nanti kita diskusi sama Mas Febri. Siap. Saya mengikut aja udah saya. Ya iyalah. Udah ya. Kalau nggak ikut. Ya masa acara sendiri. Iya. Punya acara sendiri. Ini kalau nggak diajak disuruh. Bahkan di Madinah kita udah ada tempat yang akan menjamu. Oh iya benar, insya Allah. Fadil. Insya Allah. Pantesan dia makin Sama iri. delegasi juga. Delegasi juga. Tuh, pantesan dia makin iri. Rahman apa ya, Man? Wah Rahman bener. Dah, Man. Buat Kalau tak doang. nanti lu pulang lu ceritain wah iri sih. Iya, iri pasti. hati pasti iri hati. Pasti iri hati. Seru, insya Allah seru. Oke, Langsung Dor, nih, nggak dor. pakai transit. langsung berapa? 9 jam ya? 9 jam. 9 jam. 9 jam. Sekarang jam setengah 1. Kalau tidak telat 10 menit lagi berangkat. 00.40. On time. Yes, insya Allah tadi. Tuh, flight time 9 jam 3 menit. Semoga lancar. Amin.
Foundry. Sudah mendarat di Jeddah. King Abdulaziz. Bisnya keren banget bentuknya. King Abdulaziz. Harus dikasih real. Iya benar. Ah, kasih real lagi. Ya, Baggage claim. Bang pucat. Real itu. Sudah sampai di Jeddah. Sekarang jam 7. Jam 7 pagi. Bagasi diurusin jadi kami mau keluar duluan. Begitu. Mas Wingo sakit. Mual tadi setengah perjalanan. Kayaknya mabuk udara dia. Semoga sehat-sehat. Cari toilet dulu kita. Akuarium di Jeddah, King Abdulaziz. Kami sambil mencari motowif penjemput Ustadz Fikri. tapi naik pesawat apa gitu, turunnya bukan Jeddah yang ini, males deh. Hah, kok bisa? Iya, kok turunnya nggak di airport yang ada Akuariumnya? gitu. Ternyata Ternyata di Jeddah yang mana lagi kali, Jeddah airport yang bukannya internasional ke sini ya? satu, Jeddah dua, mungkin dia lewat mana kali? Oh. Ustadz Fikri. Bis Arab. Akhirnya merasakan udara Arab. Wow, ada itu tuh GMC apa tuh? Denali, bukan? King Long. Yuton nih, tadi banyak bis yang begini nih. Ceper depannya, lucu banget bentuknya. Persiapan masuk bis menuju Madinah. Sekarang jam 7:30 pagi waktu Jeddah. Sambil dikasih makan dan snack-snack lagi. Makan lagi. Sama Ustadz Fikri dikasih kurma muda. Yang Type C. Saya baru melihat kurma muda. Gede ya? Gede ya? Gede ya. Bener agak sepet-sepet. Manis tapi sepet-sepet. Kayak apa ya? Enak. Belum. Buat sarapan. Ini dulu dah. Itu ekor. Makasih ya. Sudah dapat udah. Enak. Terima kasih. Enak. Mulai berjalan meninggalkan airport Jeddah. Sekarang jam 8:30. Dari Jeddah langsung ke Madinah. Katanya ke Madinah perjalanan 5-6 jam. Wow, lumayan jauh. Jadi udah makan, sudah sarapan, sekarang menikmati jalan aja. Tidur sih harusnya sih, biar siang ke malam banyak tenaga. Ini aja udah mulai pilek-pilek badan. Ya, nanti aja video-video lagi, oke? Lagi berhenti di rest area dari tadi sih, gue baru turun. Wow. Dari mana ya?
Kayak pom bensin. Kayak pom bensin terbengkalai jadinya ya. Kalau mah ada isinya. Gede banget ya. Gede tapi kosong. Wish. Terus areanya gede banget, terus jarak antar gedungnya jauh-jauh. Jarak antar gedungnya jauh-jauh. Jarak antar bangunannya jauh-jauh. Kayaknya untuk parkir bis. Bisa ratusan bis. Panas tapi. Sekarang kencing deh. Walaupun belum pengen banget. Kayak buat raksasa rest areanya. Antar gedung. Ladies toilet. Toilet man. I am toilet man. Bener gede-gede banget. Parkirannya juga gede-gede. Jarak parkirannya gede-gede. Mobilnya besar-besar kali di sini ya. Oh, anginnya gokil. Gokil. Tapi belum terlalu panas. Belum ngecek sih. Ya. Tidak bisa pakai topi. Berangin. Coba kita cek weather. 29 derajat. 29 derajat tapi berangin. Jadi bukan yang terik banget, bukan yang gerah. Kita nanti insya Allah di situ juga akan sholat zuhur. Kemudian setelah itu baru kita menuju ke hotel. Dan harapannya kita bisa sholat asar Madinah sebentar lagi sampai. sekaligus setelah itu kita check in di hotel insya Allah. Ke hotel, restoran makan, sholat zuhur, sholat asar di Nabawi. Ger. Ini restoran di Madinah namanya Al Romansyah. Kita akan makan dulu. Dari yang pantangan kan berapa itu ya? Itu apa? Punta. Punta dan ayam. Punta dan ayam. Hah? Bawang bombay kayaknya, Pak. Tomat dan Yang mau piring kacang. ada yang mau piring plastik. Ya piring aja deh. Daripada langsung ke plastik. Ya udah piring langsung ke plastik sebenarnya. Tapi bisa pakai piring disediakan. Coba daging mentah. Kayak kambing. Nah, saya Mas. Ya Bu ya. Masya Allah. Hmm. Masya Allah.
Nabawi. Ya. Makan apa ini, Bu? Lupa direkam. Lupa direkam. Ah, Ibu Yuda dandan tadi tuh. Terlalu bapak-bapak lu. Mas Gilbas makan apa ini? Camel. Oh, kan onta. Unta. Mantap. Sebelum kita ke Hotel. Hotel Nabawi, kita makan dulu, mampir dulu. Ini emang luar biasa ini. Wih, Luar biasa. Luar biasa loh. Beda ya, Bang? Iya, beda. Nomor wahid bisa. Tapi ingat ya. Dessert kunafa. Pakai gula enak. Enak. Keunikan yang saya temukan di toilet restoran ini, lagi di bilik toilet, ya toilet biasa, tempat sampahnya di atas, bukan di bawah. Apa ada orang yang pindahin? Tapi kalau saya pindahin, kalau ternyata emang di atas, gimana? Buang sampahnya ke atas ya deh. Gunung yang disebut oleh Rasulullah SAW di salah satu hadisnya sebagai gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintai dia. Sudah sampai di hotel di Madinah Durat. Hah? Sorry? Sampai kita. Durat Al Aiman. Apa namanya? Durat Al Aiman. Mana Mas Wingo? alhamdulillah nyampe di Al Aiman Madinah. 5 menit ke Masjid Nabawi. Wais. Ya Allah. Masya Allah. Lari. Malam di Arab seperti siangnya. Ada. Itu bapak lagi santai aja. Hotel juga nggak bikin bentar sih. Enggak ya? Nggak bikin bentar. Hotelnya santai ya. Ini dia bantu masuknya. Ramai, lobinya ramai sekali. Kita mau naik ke lantai M. Kita di lantai M, naik 1 lantai. Naik tangga aja biar tidak kelamaan nunggu lift. Menuju Masjid Nabawi untuk sholat maghrib. Sekarang jam 5.48. Itu mana jadi? Mana? Ini yang orang lamanya. Orang lama. Oh ya, ngebut. Enak ini, cuacanya hangat tapi ada angin, tapi belum merasakan panas.
Lagi bangun gedung, ada jembatannya. Waalaikumsalam. Sini ada Avanza. Avanza jadi taksi. Sama seperti Bluebird. Veloz. Dari tadi merhatiin di jalan Veloz ada, Innova ada, Rush ada. Tapi setir kiri semua. Tapi GMC banyak dari tadi. Yukon, Denali, GMC macam-macam banyak banget. Ada showroomnya tadi lewat deket Uhud. Mantep. Kia sama Hyundai juga banyak. Hyundai banyak di Arab. Ford juga lumayan. Ford Expedition yang gede-gede ada juga. Nanti deh kalau banyak mobil-mobil. Kalau pas terang. Ya nggak? Mantap. Masjid Nabawi ya? Ya. Ini dia. Saya kan terakhir umroh pas SD. Kelas 5, kelas 6. Jadi bayangannya ada tapi nggak terlalu full. Tapi yang saya paling ingat adalah betapa ademnya, betapa menenangkannya Masjid Nabawi. Dan sekarang ada di depan mata saya lagi. Masya Allah. Masya Allah. Perpaduan warna langit dan warna masjid itu kayak gambar ya, kayak apa ya? Bikin jadi tenang lihatnya Masjid Nabawi. Muhammad udah. Kita masuk ke sini aja, jemaah sini aja. Udah yuk, kalau gitu. Yuk, kita sholat. Udah komat. Emang Masya Allah. Penuh apa? Qadarullah. Penuh keajaiban. Penuh keajaiban. Di Di Indonesia kan saat Indonesia nggak ketemu. Makasih, sehat-sehat ya. Qadarullah, emang qadarullah. 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 Pak, kita mau ke dalam nih Pak. Ayo ke dalam. Ayo. Jauh-jauh dari Indonesia nggak pernah foto bareng. Malah di Madinah foto. Masya Allah. Keajaiban. Kita mau mencoba masuk biar bisa sholat isya di dalam. Ini emang jalan nama artis ya. Yang di sisi yang ada kubah hijau itu kan? Bentar kita baju enggak? Nah, bisa apa enggak? Kita nggak tahu ya. Membagi dulu Sendal taruh mana? Bawa ya? Bawa. Masuk ke dalam Nabawi benar-benar mengingatkan kepada ingatan masa kecil saat umroh SD, terutama ini. Gue inget banget ini nih, di tiap pilar-pilarnya ada AC. Tuh, suatu pilar AC. Senang sekali bisa kembali. Senang sekali bisa kembali di masjid ini, Masya Allah. Setelah berapa berarti? Setelah 20 tahun lebih berlalu kembali ke masjid ini. Wow.
Lagi mencoba mencari pintu yang bisa mendekat ke makam Rasul. Mendekat ke makam Rasul, lagi nyari pintunya. Tadi masuk ke pintu Abu Bakar Asy-Siddiq, ternyata ada pagernya lagi di dalam. Ini suasana masih waktu maghrib menjelang isya. 6:30 sekarang, 6:30. Langitnya clear. Langitnya clear sekali, bersih langitnya, jadi kelihatan. Jadi kontras dengan tiang-tiang yang ada di Madinah, di Nabawi, jadinya kayak gambar editan kalau kita lihat tuh. Tadi pas sore itu tiang, belakangnya langit. Tahu deh kalau di kamera kelihatan nggak? Tapi kayak sama Mas Ajay juga bilang kayak AI ya. Iya bener. Kayak gambar saking jernihnya. Terus warna masjidnya juga bersih banget. Kayak baru batu-batunya. Kena langitnya jadi bersih, bagus. Bagus sekali. Syahdu, deket makam terlalu penuh. Jadi tidak dapat. Jadi kami jalan-jalan keluar aja. Nanti pas sudah deket azan isya baru kita masuk ke dalam lagi. Nih penjual-penjual kurma di sekitar masjid. Sudah sholat isya. Hari ini sudah menuju hotel. Menuju hotel kembali. Kalau ingat jalannya. Mana bener nih bang? Benar. Patokan lo apa tadi? No. Nomor ya? Ada gituan. Apa? Kita sebelah kiri no, ada jembatan antara itu kayaknya. Lihat. Oh iya iya. Kita ke sebelah sana ke paling ujung. Hari kedua di Madinah, hari kedua umroh. Perjalanan umroh, hari kedua perjalanan umroh. Hari ini city tour, sekarang jam 7.30 pagi, sudah siap di dalam bis. Akan city tour ke beberapa tempat. Saya lupa nama-namanya. Saya cek dulu di grup. Ada Masjid Kuba, Kebun Kurma, Masjid Kondak, Masjid Kiblatain, Jabal Uhud. Ada yang kita turun, ada yang hanya lewat. Jadi kita lihat nanti perjalanan. Rencana sampai jam 11 balik ke hotel untuk makan siang. Oke, tadi sudah sarapan. Sarapannya nasi, telur, dan mie. Karena saya tidak makan ayam, jadi tidak ambil ayam. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan umroh Hohi bersama Cheese Travel. Yeah. Nah katanya, kata Pak Abu Tahu yang saya dengar dari ibu ya, itu sunahnya adalah setiap akhir pekan hari Sabtu. Karena sepanjang hidupnya kalau nggak salah Rasul itu hari Sabtu pasti menyempatkan diri untuk sholat di Masjid Kuba. Iya, sayang kita bukan hari Sabtu, tapi tetap kita akan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba. Setelah itu kita juga akan ke kebun anggur. Kurma ya. Kita akan ke kebun kurma, nanti di sana kurma apa aja ada, nyoba gratis. Coba sampai kena, kenyang, asal masih di situ masih dikasih gratis. Harganya juga bervariasi, jangan terburu nafsu, cari dulu yang pasti enak baru beli. Harganya bermacam-macam. Tujuan pertama, wow. Tujuan pertama Masjid Kuba. Kejar bis mundur.
masjid yang dibangun, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Itu karena langitnya bersih, jadi bangunan yang ada di depannya tuh kayak stand out banget. Terus mataharinya juga bagus, jadi detail bangunannya tuh jelas. Jadi kalau kita lihat langsung kayak ngelihat gambar HD di komputer, kayak AI bener. Ajaib sekali ini perpaduan arsitektur, matahari, dan warna langit bikin semuanya jadi cakep. Kalau di Indonesia begini langitnya buram, jadi nggak ada depth-nya gitu, tidak ada kedalaman antara bangunan dan langit. Semoga bisa menjelaskan maksudnya ya, karena di kamera ini pasti nggak kelihatan. Wow. Ini aja video tuh. Wow. Saya mau ngambil angle estetik. Mas Gilbas gimana Mas Gilbas? Aman. Masjid pertama nih yang dibangun Rasulullah, Masya Allah. Mas datang ke toko saya. Sampai juga Tiba-tiba punya kartu nama. lanjutkan lagi. Ini ada jagoannya di samping kiri saya. Ramai sekali. Banyak yang hari ini jadwal ke Masjid Kuba juga nih, ramai. Ini Masjid Kuba dari dekat. Set. Ayah, cakepnya. Kelihatan gak? Kontrasnya langit dan arsitektur, jadi ada depth. Gerakan situ. Berkumpul dulu. Ya, patokannya depan pintu 8, musola perempuan nomor 4. Ya, kita bakal kumpul di sini nanti setelah sholat. Selesai sholat langsung ke sini. Sholatnya nggak usah panjang-panjang, 2 rakaat aja. Bacanya juga nggak usah Al-Baqarah Al-Imran. Baru mau. Soalnya kita banyak agenda ini, repot ini. Jadi nggak jadi deh. Baru mau. Iya nggak jadi. Ya silakan. Iya. Paling pendek aja lah. Udah deh. Gina mau Yasin Pak Wagina. Kalau bolehnya yang pendek-pendek ya udah deh. Saya malah lupa Walasri gimana ya? Lupa saya. Saya pendek-pendek jadi lupa nih. Gara-gara Al-Baqarah ya Pak. Iya, lagi apa? Mas Vinggo gimana Mas Vinggo? Sudah di Masjid Kuba kita. Alhamdulillah nih, pokoknya Allahu Akbar lah. Kita nggak berhenti bersyukur. Iya ya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Masya Allah. Mas Gilbas, buat Cing Abdel, Buat buat saya. Ohihi atas kesempatannya Baru hari kedua loh ini. hari kedua. Baru hari kedua loh. Luar negeri pertama dan umroh Langsung pertama. umroh, Masya Langsung Allah. umroh. Masya Makasih Allah. banyak ya. Masya Allah, Ohihi, Masya Allah. Mas Gilbas, dan Cing Abdel. Kita masih panjang perjalanan nih. Barakallah. Masih panjang perjalanan. Sepanjang perjalanan. Sehat-sehat selalu Mas Gilbas. Sehat. Amin ya Allah. Amin. Bagian dalam dari Masjid Kuba. Sudah selesai sholat 2 rakaat di sini. Besar dalamnya. Kotak besar. Gak sepadat itu sebenarnya. Adem banget, di luar yang panas, di sini adem. Paling. Biar afdol minum di sini. Selamat datang di kebun kurma. Set. Oh, foto dulu. Kita mau foto dulu. Siap. Bang, sudah depan bang.
Udah. Dapat Kak. Panas Pak, biar kelihatan Pak. Ini mau video ya, ngomong ada tingkatnya nih. Oke, ngomong apa? Ya ada. Oke. Bentar. Ibu ya. Wah, apa tuh? April nanti ya, minta foto bareng Oke, iya. Bu, belanja jangan berat-berat kan di Mekah nggak bisa belanja. Is travel. Oh, ini. Iya, oke. Jangan dikit Mas Febri. Ngomongnya kencang dikit. Oke. Is travel. Oh, ini. Kembali ke bis. Oh, udah. Tadi Coklat kurma. kemarin udah hilang. Terlalu ramai. Cuma emang kalau buat yang mau belanja nih. Di sini nyobain gratis. Jadi ngambilin kurma, ngambilin coklat tuh boleh. Ambilin. Kocak juga ya. Masya Allah. Kita keluar. Wah. Ribuan, beli 2 gratis 1. Murah. Aja dana Apa itu? Aja dana Masri. Oh. Wangi. Lain dari masjid. Wangi. Bukan. Apa sih? Buat gituan. Buat apa sih? Buat itu. Coba aja Naswat. Nah, itu parfum. Nah, itu tuh yang Itu buat apa? Ini aja dana, Bu. Murah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kosong nak, kosong. Sebenarnya kebunnya yang mana? Cat. mereka ya kebunnya belakang. Cuman kan yang dibuka buat umum di sini doang. Oh, tapi ada masih nih kebun di Ada. belakang. Kalau Kalau- masuk lewat belakang sini. Ya kalau mereka pengen berkebun di situ. Kalau ini berarti apa? Ini area punya, pasarnya. maksudnya punya siapa ini? Swasta apa Punya swasta, pemerintah? punya perorangan. Oh, si kebunnya. Jadi orang punya kebun kurma, cuman satu space kecil gitu buat dagang. Oh, ya. Oh, kebunnya di sana di Jadi belakang. makan bakso. Soalnya judulnya kebun kurma, tapi kita masuk langsung jualan. Iya. Seorang Jadi jualan, kebunnya nggak ada. Makanya lebih cocok dibilang toko kurma. Iya makanya. Ya kan biasanya kan kalau tempat wisata kita jalan-jalan ke kebunnya dulu, ujungnya baru toko. Itu tuh tadi di dalam situ tuh jualan. Yang boleh ambil sebebasnya. Tapi sejauh ini saya baru ambil coklat 1 dan kurma 1. Nanti ambil lagi deh. Jadi ngambil sebenarnya agak kocak ya, ngambil berapapun boleh. Tapi kalau bungkus 3 butir aja harus bayar. Bisa begitu. Saya mencari Mas Abdel dulu. Sudah selesai dari kebun kurma, tidak beli apa-apa, hanya coba-coba kurma dan coklat. Backlight ya. Ini pemandangan depan, bam. Bis. Itu jalan tol. Kita berlanjut lagi perjalanan ke apa ya? Kenapa? Bis kita. Ini prakar udah coba. Mana ya? Wah, ada ya? Warnanya yang agak krem-krem gitu. Oh, ini ya? Jadi habis ya. Alright, kita masuk kembali belakang aja.
Ini mah kayak roti yang di roti croissant yang di Indomaret ya. Ada kan ya, kayak gitu. Kayaknya ada deh. Nggak ada. Sudah sampai lagi ke tujuan berikutnya, yaitu Jabal Uhud. Jabal Uhud. Kita baru parkir dan akan ke spot tempat makam-makam para syuhada. Karena ini ada titik di mana terjadinya perang Uhud di sini. Ya. Ini dia makam para syuhada. Di balik pagar-pagar ini. Nah, di sini Pak. Doa ziarah kuburnya tuh ya, nomor 2 tuh. Oh. Nah, tuh di atas nih. Ini ada bahasa Indonesia di sebelah kiri nih. Di sebelah kanan. Nah, ya. Tuh doa baca doa yang ada di tulisan itu. Yang nomor 2 itu. Tidak semua area di bawah Gunung Uhud itu menjadi tempat peperangan yang dahulu Rasulullah SAW alami. Jadi tahun ketiga Hijriah Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah tujuannya untuk menghadang pasukan Quraisy yang datang dari kota Mekah. Tujuan mereka, orang-orang Quraisy ini datang ke kota Mekah adalah untuk membalas kekalahan yang terjadi setahun sebelumnya. Sama perang. Ya, jadi daerah yang kita berdiri sekarang ini adalah tempat dulu perang terjadi. Oh, bisa harusnya satu-satu. Yang penting coba tanya Mas Febri deh depan. Sudah di hotel, sudah jalan lagi. Jadi kami 12 orang udah keluar namanya di aplikasi untuk masuk ke Raudhoh. Karena masuk ke Raudhoh itu harus pakai aplikasi. Laki-laki uniknya ini. Laki-laki ada 13 orang yang ikut. Yang keluar namanya cuma 12. Jadi ini benar-benar di luar, kalau masuk ke Raudhoh setahu saya itu di luar travel. Jadi emang itu dari ketentuan aplikasi pihak Saudinya. Dari 13 laki-laki yang keluar izin masuk ke Raudhohnya cuma 12 orang. Satu orang itu siapa yang tidak dapat izin? Mas Wingo. Kok bisa gitu ya? Mas Wingo tidak dapat izin untuk masuk ke Raudhoh. Tapi karena dia cuma pakai barcode dan Bang Abdel udah pernah, akhirnya jatahnya Bang Abdel dikasih ke Mas Wingo untuk beliau aja yang masuk gitu. Nah, kita dapat jatahnya jam 12.50. Wah, GMC Yukon Denali. Kita dapat jatah jam 12.50 dan tidak boleh telat, tidak boleh keluar jadwal. Kalau nggak ulang lagi tahun depan daftarnya. Jadi kami sekarang jam 12 siang OTW ke Masjid Nabawi untuk sholat zuhur. Habis sholat zuhur langsung mengantri ke Raudhoh, tidak pulang lagi, belum makan siang. Semoga lancar masuk ke dalam Raudhoh. Seperti Adi Arki yang bisa masuk tanpa aplikasi dan bisa ikut sholat di dalam. Kembali lagi menuju masjid paling syahdu semuka bumi, Masjid Nabawi, dengan atap dengan apa namanya, payu-payu yang sedang terbuka. Aduh, cakepnya.
Yang mana mas? Kondisi antri masuk ke dalam Raudoh. Ini antriannya banyak, kanan kiri kami pilih antrian yang lumayan pendek tapi panas, tidak kena pelindung payung-payung Nabawi ini. Semua orang nih mau masuk ke Raudoh. Semoga lancar. Nengok dikit di depan diselah orang. Sudah melewati 2 tahap, tapi belum di scan juga. Masih pertama dicek ada barcode-nya enggak, terus yang kedua nggak dicek apa-apa. Ini sekarang antrian ketiga, kayaknya udah di scan nih, saatnya di scan. Semoga aman. Yang 3 lagi nah. Pas di bagian scan tidak bisa masuk, entah kenapa. Pokoknya kita cancel semua nih, cancel. Udah tahu kenapa? Lagi dicek. Tulisannya sini 1.10 1.40, nggak tahu deh itu jam masuk apa gimana. Tapi intinya tidak bisa. Lagi mencoba ditanya. Beberapa dari kami yang berhasil, beberapa dari kami yang tidak berhasil. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Tadinya ada yang mau coba lagi ngantri, tapi udahlah, rezekian. Jadi tidak apa-apa, kami akan kembali ke hotel saja untuk makan siang karena belum makan. Berdoa dari tempat lain saja, tidak bisa ke Raudoh untuk kali ini. OTW ke hotel sambil melihat masjid dibersihin, masjid dilipat-lipat. Kemarin sempat mikir masjid segini besar dan segini rame, maintenance-nya gimana ya, kan rame terus. Ini dia nih, jam-jam kosong habis zuhur, karpet pada dilipat-lipat. Sekarang kembali ke hotel untuk makan saja. Apa? Mau ambil air? Silakan. Kita duduk dulu. Pada ambil air zam-zam dulu untuk nyetok. Sini duduk di Nabawi, backgroundnya selalu cakep, lihat. Masya Allah. Cakep bener. Jalan-jalan ngopi-ngopi dulu. Info ngopi Madinah. Zabarano. Ngopi. Sama Mas Abdel. Apanya? Iya. Dia emang nggak ada indoornya berarti ya? Ya, dia kayak itu. Indoornya udah di barnya doang, sisanya di luar nih. Zabarano. Setelah kemarin beli kopi di mana tuh? Terlalu manis. Ini pas nih.
Karena dibikinnya beneran nih, kopi beneran. Oh, rumahnya. B. Oh, berisik banget tapi itu. B aja. Ya, kopi dulu kita. Santai-santai. Menikmati hari. Kurang suka anjing. Gua nggak tahu kalau Jajan bakso, ada tempe, tape krim. saus sambal. Tes. Sambal sama kecap. Kaget. Takutnya pedes, enggak takutnya pedes. Belum lihat sebelum kaget. Tapi apa yang Enggak pedes, cocok. Kurang asin tapi tempenya. Mungkin disesuaikan sama lidah sini kali ya. Ada kita tapi rapatnya udah dinikahi oleh ahli gizi baru. Jadi di ujung sana ada masjid namanya Masjid Jumuriyah itu. Sehingga Masjid Gomama ini kalau kita lihat dari atas dia kayak Jam 5 sore nutup payungnya. Lambat sekali tapi pelan tapi pasti. Jauh banget. Lensanya lensa lebar jadi kecil banget ini kelihatannya. beberapa orang ada yang bilang diberikan nama sesuai dengan nama-nama orang karena mereka Sekarang jam 1 pagi waktu Madinah. Karena seperti yang pernah saya bilang dapat jadwal masuk Raudhah lagi. Jadi siapa tahu bisa, insya Allah bisa lah. Yang ibu-ibu, cewek-cewek tadi jam 12 malam sudah bisa. Sekarang beberapa bapak-bapak yang tadi gagal masuk Raudhah mencoba lagi jam 2 pagi. Situasi jam 2 pagi 25 derajat, kirain akan dingin, ternyata belum. Dinginnya nanti menjelang subuh. Sekarang tadi pakai jaket dan kaos kaki. Takut dingin, ternyata hangat di luar. Lebih dingin dalam hotel. Doakan kami ya, semoga kami berhasil masuk ke Raudhah kali ini. Tadi papasan sama rombongan ibu-ibu, mereka sudah berhasil masuk ke Raudhah semua. Semoga kami berhasil juga. Iya. Udah siapa tahu Kita lihat situasi jam 1 pagi. udah tahu namanya belum? Hah? Lu tipe yang berani deketin nggak gitu nih? Kenalan? Kalau aku dulu? Hah? Kalau aku mah kenapa ya? Kalau hukum gitu. Mobil polisi di sini banyak yang pakai ini nih. Land Cruiser ya. Land Cruiser 70 ya, kalau nggak salah. Banyak yang kayak gini nih. Toyota FJ Cruiser juga. Nggak mungkin. Coba berani coba Assalamualaikum. Boleh saya dulu ke gimana? Itu sap itu jangan dulu, jangan langsung kalau jangan. Kenal dulu. Kemana kita? Ingat ya? 32 berapa? Gua nggak ingat. Mangkahan. Suasana jam 1 pagi. Jam berapapun tetap syahdu. Alhamdulillah Raudhah kali ini berhasil. Di dalam ramai, sempat sholat sekali, terus makin mendekat udah susah, udah disuruh keluar. Doa bentar, berdiri, sholat, selesai sholat langsung disuruh keluar. Orang-orang selesai sholat dikit, doa dikit, langsung disuruh keluar, udah tidak bisa berkutik. Tapi paling nggak sudah berhasil akhirnya masuk di Raudhah. Alhamdulillah. Sekarang nggak tahu nih, subuh masih lama, belum tahu mau kemana bersama orang-orang ini.
akhirnya melihat plaza utama atau gerbang utama Nabawi. Plaza utama yang lebar dan hotel-hotel yang mahal di sini nih. Terus Nabawinya kelihatan. Wih, cakep. Ini dia. Setelah sholat subuh baru melihat. Baru lewatin jalan ini soalnya dari kemarin nggak lewat jalan ini. Mantap sekali. Tuh, bagus. Ngantuk banget sumpah tadi. Sebelum sholat, terus sekarang udah seger. Orang pada jalan ke arah sana. Ada spot foto juga di sini, ada frame. Ada frame, di dalamnya ada frame-nya. Iya, dalamnya ada jam dan ada tiang Nabawi. Mungkin agak jauh lagi. Iya. Oh, iya. Tapi lebih, tiangnya kepotong tapi ya. Harus pas. Kalau depanan enggak kayaknya. Tahu deh, gimana nih ngepasin nih. Ini ternyata ada spot kali ya? fotonya. Kalau depanan. Kurang tulisan. Ini berderet, ada Malaysia food, Italian food, Chinese food, Amerika, nih ada Indonesian food. Apa tapi makanannya? New menu sate mie ayam. So ada. Ibu orang Indonesia. Tutup dia. Oh ada. Indonesia Raya. Jam berapa ini, Bu? Oh masih tutup. Oh, sampai jam 12 malam. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Roma Kirama. Rumah kita sendiri. Bukan Asia. Kunafa tuh. Kunafa. Saya nggak tahu kunafa. Kenapa? Spesial tuh. Oh ini Kifa nih. Kifa. Polisi ini apa nih? Chevrolet. Tahu, pasti Chevrolet tahu. Kopi apa itu? Kifa. Iya. Kifa. Iya. Tahu gue. Katanya Kane. Kane katanya Kifa. Nah, kita kemana rumah kita? Sana. Mana? Ini jalan gede udah nih. Jalan gede yang Jabarano. Ini. Iya ini, deretan ini. Oh, Jabaran udah ke sini. Masih jauh juga tapi kayaknya. Iya. Maksudnya kalau lurus ke sini, Ke sini. Jabarano. Tapi kalau siang panas bener sini ya. Restoran-restoran udah penuh-penuh ya. Mana? Ini jam segini nih. Iya, eskalator ke bawah tanah. Tahu deh kemana itu. Jadi hari ini hari ketiga, hari Kamis. Tidak ada agenda. Pagi tidak ada agenda, siang ada agenda bebas. Baru sore aja habis asar kami akan pemantapan manasik lagi. Karena besok Jumatnya habis sholat Jumat di sini di Nabawi, insya Allah jalan ke Mekah, terus malamnya umroh. Itu kan tujuan utama ke sini nih. Jadi besok pemantapan. Jadi syukurnya habis ini bisa tidur karena pagi dan siang tidak ada agenda khusus. Sekarang sambil jalan-jalan tapi menuju balik ke hotel. Tadi bangun tidur zuhur, enak sekali tidurnya habis subuh. Sudah sholat lagi di Nabawi. Sekarang balik lagi ke hotel karena mau manasik untuk umroh besok. Kondisi jalanan Madinah di Kamis sore. Suburban. Chevy Suburban. Nyebrang kita. Ini hotel kita ini nih. Tuh. Belakang gedung hitam ini nih. Udah 3 hari kita di sini belum jadi-jadi ya. Agak lama pembangunan di Agak sini. lama ya. Iya. Harus belajar sama tim Indosiar. Tim ini ya bikin dekor ya. Iya. Bikin set panggung. Iya. Mas Wigo gimana?
Alhamdulillah. Sudah hari ke berapa ini? 3. Hari ketiga Mas Gilbas, di ya. gimana sejauh ini Nabawi Madinah? Gimana ntar kalau ngomong takutnya nangis saya nih setiap mau mengungkapkan sesuatu yang. Iya. Tapi alhamdulillah Allah Akbar lah pokoknya. Senang bisa umrah bareng Mas Gilbas. Oh, Masya Allah. Suatu kebanggaan kehormatan. Iya. Kita bisa beribadah bersama. Mudah-mudahan setiap tahun insya Allah ya. Amin. Rencananya Mas Gilbas ya. Amin. Rencananya dan Ini timnya gimana? kebersamaannya nih, nah. Pokoknya umroh kocak udah nih. Kalau menurut lu ini udah pas formasi ya? Formasi pas. Kalau mau Formasi nambah ya kita gimana ya? Bikin prosedur yang tetap apa ketentuan-ketentuan yang memungkinkan. Apabila kayak prediksi kan Oh iya. terbatas. Udah ada anggotanya segitu aja ya? Iya. Bisa. Mas Gilbas gimana? Bisa. Sisi juga udah cocok deh. Udah setuju ya? Udah cocok deh. Oke. Cocok. Encing sih udah oke nganggung aja dari tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia? Ngetes bahasa Indonesia. Tapi yang gue suka dari Gilbas, Yes. dia selalu bersahaja. Gimana maksudnya tuh? Kayak orang-orang nawarin nih, gue udah tahu ujungnya bakal nolak dia. Tapi diajak ngobrol dulu santai. iya. Semua dirangkul sama dia. Ya kan dia juga melatih bahasa Indonesia kali si orang itu kan. Iya, tapi ada kan yang enggak langsung enggak. Oh iya. Kalau Nggak, makin- karena dia mintanya juga baik-baik, bukan yang maksa kan. Oh, jadi Kalau- tergantung juga. Cuma beberapa yang gue lihat selalu kayak gitu. Iya. Salah satu kelebihan nih ya. Saya belajar dari ilmu Pak Syarifudin. Karena Pak Syarifudin ada orang tukang dagang aja dipijet sama dia. Dapat parfum sama tasbih. Karena mijetin untuk penjaga toko. Itu dia. Oke, kita sudah mau masuk hotel. Siapa sih? Mau manasik dulu. Pertama kali lihat macet. Karena orang pada keluar dari masjid barengan. Jadi ditahan. Dan ini malam Jumat juga kali ya, malam libur. Karena di sana orang baru keluar, termasuk kami keluar dari masjid, jadi ketahan di sana. Jadi macet sampai sini. Kambing madu. Assalamualaikum. Masya Allah. Waduh, atasnya tenda ya. Masya Allah. Rumah antum ini? Alhamdulillah, khair antum. Boleh saya mampir ya? Soda apa? Ada Pepsi, ada 7 Up, ada Sprite. Dia pakai susu ya? Apanya? Soda susu bukan? Enggak, soda doang sih. Oh. Belanja di malam terakhir di Nabawi di Madinah. Isya dengan belanjaan paling banyak dari awal trip, dia paling banyak belanjaannya. Sekarangnya udah banyak banget. Iya, dia tapi dari awal trip kalau di total udah parfum, udah apa, Pringles, jajan mulu. Nah ini banyak dia oleh-oleh. Tapi bapak ini Vanova Motifnya sama, beda apa? Bung yang biru 14 sejadah. Gokil. Mau bikin musola, Masya Allah. 14 sejadah. Gimana Mas Nova? Udah banyak. Bingung nih. This is for my YouTube. This is for my YouTube. This is for Assalamualaikum. Name saya Mahmud. Mahmud, dari tadi kita sudah ngobrol sama Mas Mahmud. Mungkin udah sudah setengah jam kali. Udah 1 jam kali ya. Sudah 1 jam kami ngobrol di sini. Mahmud bener namanya Mahmud. Ya benar. Yes. Orang Afghanistan tapi menguasai 7 bahasa. Dari Bukan 7 mungkin 5. ya nggak apa-apa dong saya bilang 7 biar keren. 7 bahasa. Bahasa kucing, bahasa semut. Akhirnya saya belanja juga, beli gamis 1 dan 1 gamis kecil buat Saka. Nih malam terakhir nih. Nyari-nyari yang agak jauh dari hotel dapat sini. Beda apa? Hah? Bahan ya.
Mahmud nih sangat internasional, orang Afghanistan, lahir di sini, bahasa banyak. Sekarang jam 11 malam udah nih. Besok pagi kita. Oh, 1.200 saya ambil 3. Hah? Halal kak? Halal kak? Halal nih. Mas Nova, Mas Nova. 1.200.000 saya ambil 3. Iya tahu kan udah jelas tadi ada di situ. Gimana sih? Alot dari tadi nih. Kurang apa? Kurang apa? Dari tadi alot Yang mana per. ukuran apa? Beli yang mana? Tuh. Ini ukuran apa nih begini? Apa nih? Mahmud, si Mas Mahmud ini dibilang XL. mirip Ivan Seventeen, ada yang ngomong. Tapi yang mirip sih. Iya. Kalau di atas ini ada. Atas ini mana? XL. Di bawah XL. Hah? XXL. Atas ini. Atas ini. Paling besar ini. XXL. Ini pakai orang 100 kilo lebih. Oh gitu. Ya. Ini XXL. Yang benar. Kacau. Si Mas Nova kacau juga ininya. Nawarnya. Tapi sejadah dia 14. Berapa 15 ya? 15 sejadah ya? 15 ya. 15 sejadah tadi. Dia 15 sejadah tapi tadi beli. Sekarang mau beli lagi abaya nih. Jadi tadi abaya masih mikir-mikir dia. Bahan sama kok itu. Oh berarti ini XL ini 1. Ya. Ini XXL. Dia logatnya udah Indonesia banget kalau menurut gue, si Mahmud. Hitam polos. Satu lagi yang ini boleh kan? Ya udah. Ini lah kan tadi nggak sama sih gitu. Ini nggak. Ini nih yang ini. Kalau abaya buat siapa aja, Mas Nova? Istri aja? Buat istri sama ibu paling. Oh, Ukuran, Sama XXL. warna, Ini nih yang depan. Ini. Ya. Nah, krem. Coba kita lihat warnanya. Sama ini. hah, sama. Sama. Kelihatannya lebih terang ini. Sama tapi. Sama ya? ini baru begini ya. Oh ini udah lama di sini. Itu dipajang udah lama kali. Udah lama. Sama bener sama Mas. Oh itu dapat kerudung. Iya ada. Oh. Semuanya ada bang kerudungan ya. Dia nggak pakai. Coba dapat kerudung juga. Enggak ada. Oh itu beda. Peci dapatnya peci dia. Dapat peci. Setelah selesai berbelanja malam ini. Malam terakhir di. Sama Ivan. Thank you. Ya. Mau see you. Nice to See meet you. you. Ya. See you again in Ya, insyaallah next time. next time in Ya, Madinah. kembali insyaallah. Kembali sini. Saya tunggu ya. Apa nih tokonya di mana ini? Asyarif. Asyarif. Syarif namanya siapa Syarif? Asyarif for Readywear Garment. Deket Madinah, deket mana ya? Oh deket Kifa. Ini Kifa Coffee, pasti gampang dicari Kifa Coffee. Set sebelah dari sini dia. Al Syarif for Ready-made Garment. Ya mungkin harga mungkin nggak beda-beda sama toko lain, tapi ngobrolnya seru. Itu bedanya. Gilang. Mahmud, thank you very much. See you. Mana kita tadi jalannya? Gue lupa. Sampai bingung. Sana. Hari terakhir di Madinah menuju Nabawi untuk sholat Jumat. Terus makan siang, balik hotel makan siang, terus berangkat ke Mekah. Langsung umroh nanti malam, insya Allah jam 8. Ini sudah pakai ihram bawahnya. Semua udah pada pakai ihram. Karena koper sudah mau dikumpulin tadi sebelum kita berangkat Jumatan. Jadi barang-barang yang tidak akan dipakai lagi sudah masuk koper. Kita lihat suasana Jumatan di Nabawi. Pasti akan sangat ramai. Itu dia. Ya.
Berangkat setengah 11 sudah tidak dapat tempat di dalam. Mungkin masih ada, cuma udah susah nyarinya. Akhirnya di luar. Ini pun area luar tadi ditutup dulu, nunggu dalam full katanya baru dibuka. Terus kayaknya udah mulai full baru dibuka nih area-area luar, jadi udah bisa duduk di bawah payung Nabawi. Sudah pada berihram semua karena habis ini menunggu bis kita jalan ke Mekah. Saya juga tinggal pakai atasnya, nanti ganti baju di bis. Hari ini Jumat, ramai sekali, terutama di hotel gua nih. Banyak sekali jamaah kloter Indonesia yang baru pada datang, jadi rame banget di tempat makan, rame banget. Gokil, Jumat kali ya, karena libur juga dan baru pada nyampe. Mantap sekali nih. Saya ada perjalanan 5-6 jam lagi ke Mekah. Mana? Oh, gede banget tuh. Perjalanan menuju bis. Besar nih. Dalam aja, di dalam. Ya, ya. Naik. Papa dipanggil, Papa. Papa dipanggil sama anaknya, Papa. Bob. Sama bisa yang kemarin ya. Masya Allah akhirnya. Posisi kayak kemarin aja deh. Iya, posisi kayak kemarin deh. Apa sih? Koper belum ya? Oh iya. Ada dulu sih. Yang penting duduk dah, udahlah. Iya. Persiapan perjalanan 5 jam kurang lebih menuju Mekah. Oh, di depan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Ini baru selesai ambil mikot untuk niat umroh dan ini akan berjalan ke. Terima kasih. Dan ini akan jalan ke Mekah. Perjalanan 5-6 jam. Dapat snack lagi. Doakan perjalanan ini lancar ya menuju Mekah. Masih antri isi bensin, jadi makan coklat dulu. Minum dikit-dikit karena takut sering pipis. Setelah perjalanan kurang lebih 8 jam dari jam 2 siang sampai sekarang jam 10 kurang, berhenti 2 kali di mikot dan di rest area, akhirnya sampai juga kita di kota